Sanglah yang sudah mengundang saya tentang update on management of COVID-19. Ini memang masih hot issue, kasus masih meningkat. Di rumah sakit saya di Persahabatan ini kita tidak henti-hentinya ini, pasien ada terus. Ya, data di Indonesia kan menunjukkan tidak ada provinsi yang bebas dari COVID ini. Kasusnya banyak terus dan rumah sakit rujukan semakin bertambah. Sekarang ada 800 rumah sakit rujukan ya, dan laboratorium pun ada 185 yang mampu melakukan pemeriksaan virus ini, dan juga ventilator pun sudah makin banyak, tapi tentu tetap saja kasusnya makin meningkat dan comorbid juga merupakan faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus dan juga mortalitas ya. Nah, ini sedikit saya bicara tentang patogenesis. Jadi memang virus ini tidak bisa eee, bereplikasi di eee, lokasi sembarangan, tetapi adalah dia berikatan dengan organ-organ yang mempunyai reseptor ACE2. Jadi spike protein S dari virus ini berikatan dengan ACE2 dan barulah kemudian virus ini bisa bereplikasi ya. Dan kita tahu ACE2 ini ternyata bukan saja hanya ada di saluran nafas, tapi juga di saluran cerna, bahkan katanya di ginjal, di otak juga ada. Nanti dokter Dwi Fatmawati bisa mungkin menerangkan di mana saja binding ini bisa terjadi ya. Ya, dan kita juga mengenal badai sitokain memang bila mana virus ini sudah berikatan dan bereplikasi itu akan kemudian terjadi inflamasi ya. Dan proses radang ini akan juga memicu eee marker-marker inflamasi dan antiinflamasi secara bersamaan menuju ke arah inflamasi untuk melakukan proses recovery. Tapi ternyata virus ini menimbulkan kerusakan regulasi di dalam sistem sehingga sitokain yang terbentuk. Jadi sitokain ini adalah suatu eee, fungsinya untuk kalau orang perang itu menabuh genderang. Menabuh genderang memanggil tentara-tentara yang untuk melawan musuh ya. Tetapi sayangnya karena terjadi disregulasi, sitokin yang terbentuk nih kemudian eee, sifatnya berlebihan. Sehingga sel-sel antiinflamasi yang datang pun makin banyak dan ini justru akhirnya merusak organ. Itulah yang kita sebut dengan badai sitokain saking banyaknya ya. Nah, kita sekarang kembali ke masalah penyebarannya. Semua kita tahu bahwa penyebarannya ada yang langsung dan tidak langsung dengan droplet atau percikan yang bisa menjangkau 1-2 meter pada saat orang batuk dan bersin. Tapi sekarang ternyata orang bicara pun dalam waktu lebih dari 15 menit itu memungkinkan ada droplet yang keluar. Dan kalau droplet ini tidak bisa langsung mengenai maka droplet ini mungkin akan tumpah di permukaan benda-benda mati. Contohnya meja, kursi, eee, dinding dan lain-lain. Dan bila mana tangan kita menyentuh benda tersebut dan tidak mencuci tangan, kemudian tangan menyentuh wajah, mengenai mata, hidung, dan mulut di mana ada mukosa tempat virus ini bisa masuk ke dalam sistem, nah ini akan menimbulkan infeksi. Jadi inilah makanya perlu pakai masker, perlu cuci tangan, perlu jaga jarak. Pakai masker itu adalah untuk melindungi orang lain supaya droplet dari seseorang tidak keluar ya. Dan cuci tangan adalah melindungi diri sendiri agar bila mana ternyata tangan kita tercemar itu saat menyentuh wajah itu tidak akan menimbulkan eee, infeksi karena virus ini rusak, spike-nya itu akan dirusak oleh deterjen dan juga apa membran apa envelope yang dari lipid atau lemak itu akan rusak sehingga dia tidak mungkin akan bereplikasi ya atau viable lah begitu ya. Jadi
Itu yang mendasari kenapa 3M itu harus dilakukan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik sekarang, sekitar bulan-bulan Juli waktu itu, ramai dibicarakan tentang jangan-jangan transmisinya juga sudah airborne dan ini para ilmuwan, appeal kepada WHO mengatakan ada loh bukti-bukti bahwa, eee, virus ini bisa bertahan di udara dan kemudian menimbulkan, infeksi. Dan, WHO cukup terbuka pada tanggal 7 Juli, eee, menerima ini dan, menyatakan ada kemungkinan transmisi airborne di, setting publik, terutama kondisi padat, ruangan tertutup dan berventilasi buruk. Walaupun belum secara resmi mengatakan bahwa transmisinya airborne, tapi sudah menerima, eee, desakan daripada ilmuwan ini untuk, memungkinkan, memikirkan kemungkinan airborne ya. Jadi WHO sekarang cukup terbuka. Nah, ini tadi sel target, dari infeksi SARS-CoV ini kita menduga tadinya hanya, saluran nafas, ternyata tidak, bisa ke jantung, bisa mata, liver, lain-lain, bahkan plasenta ya, karena ada sekarang, laporan yang mengatakan ada bayi begitu lahir ternyata positif dan, diduga dari ibunya, jadi, kemungkinan juga, bisa, terinfeksi melalui plasenta ya. Ya, jadi, gejala umum dari COVID ini utamanya adalah demam, lebih dari 87%. Kemudian batuknya kering, ya. Nah, ini biasanya akan kalau tidak, ada intervensi akan menimbulkan, dalam waktu singkat terjadi kesulitan bernafas, ya. Gejala lainnya ringan, misalnya gangguan penciuman, gangguan mengecap, ya, nyeri kepala, nyeri tenggorok, tapi yang jangan sampai, menunggu sesak nafas, karena kalau terjadi sesak nafas ini sudah, cukup lanjut ya. Dan kemudian, saya katakan tadi kan juga bahwa COVID ini bisa menyerang organ lain, maka gejala yang timbul pun, eee, bervariasi. Contohnya bila, eee, mengenai otak maka gejalanya serupa stroke, kejang, ada inflamasi di otak, di mata ada konjaktivitis dan inflamasi kornea, di hidung tadi sudah disebutkan ada anosmia, dan di kardiovaskuler ada pembekuan darah, terdapat vasokonstriksi pembuluh darah, jadi, tekanan darah makin tinggi ya dan kalau terbentuk trombosis juga, eee, bisa emboli paru, bisa, serangan ke, jantung dan lain-lain. Kemudian di hati juga ya peningkatan enzim hati, pasiennya mual muntah ya dan bila, di intestinal ada diare, di ginjal bisa akut kidney injury, ada proteinuria dan, di sistem neurologis bisa, eee, gangguan kesadaran, kejang dan ensefalitis. Ya, pemeriksaan penunjang apa yang, rutin biasa kita lakukan? Tentu saja ada, DPL, pemeriksaan darah rutin, ya, kemudian gula darah, urin kreatinin, SGOT, SGPT, NaCl, ya, jadi apa ini, elektrolit, analisis gas darah bila diperlukan, periksa prokalsitonin bila mana kita menduga ini adalah infeksi, sekunder juga terdapat di situ ya, dan, lain-lain sesuai dengan indikasi pada saat kita, menerima pasien dan pencitraan yang, dilakukan biasanya adalah yang rutin, ronsen torak untuk menunjukkan, gambaran. Nah, namun bila, pasien sangat-sangat konsisten gejalanya sesuai dengan, eee, COVID tetapi gambaran foto toraknya tidak jelas pneumonia, maka bisa kita lakukan, CT scan torak dan biasanya, kalau COVID itu menunjukkan gambaran, opacity ground glass ya atau GGO, ground glass opacity dan, bila memang ada riwayat hipertensi dan takikardia atau riwayat jantung maka lakukanlah EKG. Dan untuk, gold standard untuk diagnosis tidak ada lain kecuali PCR ya. PCR adalah diagnosis pasti untuk COVID-19. Nah, sekarang bagaimana, eee, dengan, spesimennya? Sebetulnya yang paling tinggi kepositifannya adalah, bilasan bronkoalveolar, tapi ini memang berisiko untuk terjadi aerosol maka jarang dilakukan ya dan,
sputum cukup bagus 72% kepositifannya, swab nasal 63%, swab faring lebih rendah 32%, feses 29%, darah 1%, urin tidak eee tidak perlu karena 0% ya. Dan, kapan kita lakukan pemeriksaan PCR ini? Pemeriksaannya di hari pertama, hari kedua. Tapi kalau hari pertama sudah positif, tidak perlu lagi hari kedua diperiksa untuk diagnosis. Kalau hari pertamanya negatif, baru hari kedua kita ulang untuk melihat apakah ini positif atau tidak. Dan kapan kita nah sekarang dari KMK yang baru untuk, sedang tidak perlu lagi PCR follow up, cukup klinis saja, dan memenuhi kriteria klinis baik, ya, kecuali yang berat yang dilakukan pemeriksaan PCR ulang dan cukup satu kali negatif, ya. Oke, tadi saya bicara tentang, arti PCR dan yang merupakan golden standard. Bagaimana dengan rapid test? Rapid test ini, tidak dapat digunakan untuk diagnosis maupun screening karena, rapid test, antibody ini adalah untuk mendetek antibody, bukan mendetek virus dan, antibody ini kan baru terbentuk kalau sudah ada gejala. Artinya, kalau, rapid test antibody ini positif artinya sudah lanjut ini ya, sudah bukan awal-awal lagi. Ya, jadi, dan, rapid test ini sebetulnya kepentingannya adalah untuk surveillance atau kepentingan epidemiologi, ingin tahu satu, eee, area atau ya dalam satu area di masyarakat tertentu berapa banyak yang sudah terpapar, bisa dilakukan rapid test antibody. Ya, karena kenapa kita tidak bisa lakukan rapid test ini dianggap untuk, diagnosis karena, banyak false positif dan juga false negatifnya. Jadi, kalaupun positif kita ulang lagi, kalau false negatif juga diulang lagi gitu ya. Jadi false positif bisa karena reaksi silang, tapi nanti dokter, Dwi Fatmawati ini akan lebih menjelaskan barangkali ya. Ya, ini sedikit, saya singgung bahwa tes IgM ini baru terdeteksi setelah hari ke-7 ya, dan untuk IgG hari ke-14 dan IgG ini bisa bertahan untuk, beberapa lama, dikatakan bisa sampai 3 bulan, bahkan ada sampai 12 bulan. Jadi, perlindungan antibodi yang terbentuk untuk Covid ini juga tidak lama-lama, antara 3 bulan sampai 12 bulan. Artikel terbaru dari Hong Kong mengatakan bahwa ada orang reinfeksi, jadi sudah, sembuh, tapi 3 bulan kemudian sakit lagi dan mereka yakin itu reinfeksi karena strain virusnya berbeda. Ya, ini interpretasi dari, kalau kita melakukan PCR dan juga rapid test ya, kalau PCR saja yang positif, rapid test dua-duanya negatif, ini masih, window period atau masa inkubasi ya. Tapi kalau rapid test-nya positif, IgM-nya positif, ini early stage of infection, jadi infeksinya baru. Kalau tiga-tiganya positif ini, situasinya ada dalam kondisi sangat aktif infeksinya ya. Tapi kalau PCR saja yang positif dan IgG positif, ini artinya mungkin sudah akhir-akhir dari penyakit atau fase penyembuhan atau mungkin sudah sembuh, tapi IgG-nya masih bertahan sampai 3 bulan ya. Kalau IgM saja yang positif, yang lain, negatif, kemungkinan katanya ada false negatif ya. Demikian juga kalau PCR negatif, IgM negatif, IgG positif ini adalah sudah sembuh ya. Dan bilanya rapid test dua-duanya yang positif, PCR-nya negatif, ini menunjukkan ya bisa saja ini recovery kesembuhan atau barangkali PCR-nya yang false negatif. Jadi tergantung dari klinisnya ya. Nah, sekarang kita masuk dari, kepada definisi kasus. Jadi tidak lagi kita memakai istilah ODP, PDP ya, karena ODP dan PDP itu sekarang diganti dengan suspek. Kemudian istilah OTG diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala. Jadi OTG ini harus, PCR-nya positif tapi tidak ada gejala ya. Jadi suspek, probable, dan terkonfirmasi. Ya, derajat penyakit juga ringan, sedang, berat ini sama ya dengan sebelumnya. Nah, terapi dan monitor. Nah, tentu saja untuk kasus-kasus yang ringan sampai berat ini diisolasi. Cuman yang ringan isolasi bisa di rumah, yang sedang sampai berat isolasinya di rumah sakit ya. Kemudian perhatikan tentang pengendalian infeksi. Kalau dirawat bisa dilakukan serial fototorak dan juga dilihat juga apakah perlu pemberian suplementasi oksigen atau
tadi, apakah perlu ini antimikroba, empiris? Apakah perlu antibiotik? Nanti, Dokter Susila Utama yang akan menjelaskan tentang pemberian antibiotik pada, pasien Covid ya. Demikian juga tentang pemberian steroid, yang memang belum ada, dikatakan manfaatnya untuk semua penyakit, tapi dikatakan untuk yang berat atau yang critically ill, dosis rendah steroid ini ada artinya. Ya, jangan lupa memberikan terapi simptomatik, terapi cairan, dan bila gagal nafas tentu saja perlu ventilasi mekanis. Apabila shock sepsis ya dapat diberikan vasopresor dan, jangan lupa komorbid harus juga diatasi. Ya, ini tata laksana yang khusus Covid terkonfirmasi. Kalau tanpa gejala atau OTG, isolasi mandiri di rumah 10 sampai 14 hari, diberi edukasi, mendapat vitamin C, minta mengukur suhu, pasien dipantau oleh petugas dan, kontrol selanjutnya setelah 10 hari atau 14 hari. Ya, kemudian pasien-pasien yang, positif tapi ringan, ini bisa isolasi mandiri di rumah kalau ringan, tapi bila mana ada komorbid sebaiknya di rumah sakit ya, dan tentu saja, pengobatannya untuk yang ringan ini, tetap diberikan vitamin ya. Kalau ringannya rawat maka, dapat diberikan kombinasi azitromisin dan klorokuin. Tapi kalau, ringan di rumah cukup azitromisin, hati-hati dengan klorokuin karena kita tidak bisa memantau masalah jantungnya, ya. Dan untuk yang ringan ini bila diperlukan, boleh diberikan oseltamivir atau kalau punya favipiravir juga bisa, itu Avigan ya. Bagaimana yang gejala sedang? Gejala sedang ini wajib dirawat ya. Obat-obat juga sebagian diberikan intravena seperti vitamin C, ya, azitromisin juga bisa, intravena dan antivirusnya, bisa oseltamivir atau Avigan atau bisa obat baru yang sekarang nih remdesivir, nah itu pemberiannya IV. Nah, tapi memang remdesivir belum ada di Indonesia masih proses registrasi katanya. Ya yang berat juga demikian, sama dengan yang ringan, pengobatannya sama-sama diberikan azitromisin, klorokuin, vitamin C, antivirus bisa oseltamivir, Avigan atau Aluvia atau remdesivir ya. Dan obat-obat suportif kalau yang berat ini karena biasanya juga terjadi apalagi kalau ada komorbid. Jadi lakukan monitor yang ketat, usahakan jangan masuk ke ventilator. Nah, sedikit tentang vitamin C ini, vitamin C ada 2 yang bisa dipakai ya, yang non asidik yang 500 miligram bisa 3 kali sehari, tapi kalau yang tablet isap 500 mili cukup 2 kali sehari tapi selama 1 bulan ya. Atau bisa juga diberikan multivitamin yang mengandung vitamin C, C, B, E, atau zinc. Untuk anak dosis disesuaikan. Ya, ini tentang pemberian, antivirus. Kalau oseltamivir atau Avigan tidak ada, dapat diberikan Aluvia. Aluvia itu adalah kombinasi lopinavir dan ritonavir atau remdesivir ya. Dan ingat Avigan atau favipiravir tidak boleh diberikan pada hamil atau, pasien yang merencanakan kehamilan karena ada efek teratogeniknya. Dan, jangan lupa pasien-pasien dengan komorbid kardiovaskuler, perhatikan dengan seksama pemberian atau follow up dengan seksama pemberian azitromisin bersamaan dengan klorokuin karena, ada efek, QT interval yang memanjang. Nah, jadi tadi dikatakan kalau bersamaan azitromisin klorokuin, lakukan, monitor EKG secara serial ya, dan, ada rambu-rambu lagi nih, kalau pasien di atas 50 tahun, jangan diberikan hidroksiklorokuin atau pasiennya dalam kondisi kritis ada syok dan aritmia, maka klorokuin kita, tidak berikan ya. Nah, bagaimana kalau kasus suspek atau probable yang, belum ada bukti, maka diperlakukan, sebagai Covid ya, sampai terbukti bukan Covid. Sekarang sembuh, kriteria yang bagaimana? Yang terbaru ini ya dari KMK revisi 5 itu kriteria sembuh itu memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan dari isolasi sesuai dengan, penilaian DPJP ya.
Bagaimana dengan pasien yang positif tapi gejalanya berat atau kritis? Maka, harus, dilakukan follow up, ini harus kalau yang berat dan kritis ini follow up-nya dengan PCR ya, dengan PCR dan cukup satu kali negatif, bisa kita dan kalau klinisnya baik bisa dikeluarkan dari ruang isolasi. Tapi bagaimana klinisnya baik tetapi PCR-nya positif terus, maka, lihatlah CT value-nya ya. Nanti Dokter Dwi Fatmawati menjelaskan tentang hal ini. Kapan pulang? Nah, kalau pulang tentu saja sudah sembuh. Sembuhnya bagaimana? Lihat perbaikan klinis yang menyeluruh, mulai dari keluhan, radiologis, pemeriksaan darah ya. Ini betul-betul DPJP yang menentukan ya, kapan dinyatakan pulang. Dan, bila mana memang tidak perlu perawatan tambahan lainnya untuk, kondisi yang lain ya. Dan untuk yang berat ini kalau sudah pulang dilakukan tambahan isolasi mandiri minimal 7 hari, ini di rumah ya. Nih selesai isolasi itu kapan? Kalau dia asimptomatik, ini ya yang OTG tadi, maka nggak perlu PCR follow up-nya, hanya dihitung 10 hari setelah, isolasi mandiri itu juga sudah kita katakan, sudah selesai ya, sudah selesai mandiri, isolasi setelah 10 hari dari, hasil positif awal. Kemudian bagaimana yang dirawat? Kalau dirawat ini yang, ringan sampai sedang, eee selesai isolasi dikatakan kalau sudah, 10 hari sejak onset ya, ditambah minimal 3 hari tidak bergejala, tidak ada demam, tidak ada gangguan pernafasan, atau gejala lainnya saat masuk. Maka ini sudah dapat dikatakan selesai isolasi. Tapi kalau yang derajat berat memang perlu, bukti satu kali yang negatif ya. Nah sekarang bagaimana dengan, rumah sakit yang punya semua kapasitas lab untuk PCR. Nggak ada masalah dengan reagen, tidak ada masalah dengan cartridge, maka untuk kondisi begitu bolehlah, seperti, eee, kriteria sebelumnya bahwa sembuh itu kalau 2 kali negatif berturut-turut selang waktu 24 hari. Ya, ini, beberapa perkembangan terapi Covid yang lainnya. Tadi ini sudah kita bahas yang, standard of care, tapi sekarang ada pilihan nih, ada pilihan tambahan ya untuk, kasus-kasus yang berat atau kritis seperti stem cell, plasma convalescent, inhibitor interleukin 6, tocilizumab ya, kemudian inhibitor interleukin 1, interferon, human globulin, dan imunomodulator lainnya. Ya, jadi, eee, mengobati Covid itu memang, sangat-sangat bervariasi dan hasilnya juga berbeda-beda. Sesungguhnya yang paling kita harapkan adalah pencegahan. Pencegahan itu tadi saya katakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya, perilaku hidup sehat, istirahat cukup, makan bergizi, dan lain-lain. Kalau mau tambah suplemen juga boleh ya. Dan, pencegahan infeksi juga mesti tepat nih karena kan sudah banyak, klaster-klaster di, eee kantor-kantor ya. Jadi bahkan di tenaga kesehatan juga sudah mulai banyak yang positif sekarang, jadi mohon diperhatikan, PPI-nya, pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Ini, ada beberapa pilihan ya menurut WHO, ini di ruang perawatan pasien, IGD, petugas kesehatan itu ya kalau, melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol aerosol itu wajib pakai masker N95, pakai gaun, sarung tangan, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung kepala, apron, dan sepatu pelindung. Tapi ini di tempat yang, ada aerosol. Tetapi kalau, eee, merawat yang tidak ada aerosolnya atau ruang rawat ini ya, atau di poliklinik, sebetulnya cukup masker bedah, tapi pakai gaun, sarung tangan, pelindung mata, pelindung wajah atau face shield ya, dan pelindung kepala. Jadi, sebetulnya N95 itu pada, tempat yang, yang, menimbulkan aerosol ya. Ya, di rawat jalan ini kita lihat, untuk, petugas kesehatan ya kalau melakukan pemeriksaan fisik ya, maka pakailah masker bedah, pakai gaun, sarung tangan, pelindung mata, face shield, pelindung kepala, sepatu pelindung, tapi, ini di ruang, konsultasi ya.
Tapi untuk pemeriksaan fisik karena kita dekat melakukan pemeriksaan ya, dan, ini ada pemeriksaan bronkoskopi apalagi maka pakai N95. Jadi setiap tindakan yang menghasilkan aerosol, bronkoskopi, intubasi, pasang, tracheostomi maka, lengkap ini ya N95, pakai gaun, pelindung mata dan, lain-lain. Ya saya kira demikian, terima kasih saya kembalikan kepada Pak moderator. Terima kasih.